Bang, beneran bang, tolongin apa sih bang? Cari pinjaman kemana gitu bang? Ayo pengen banget umroh. Iya Rokaya lo dengerin gua, lu siang-siang begini ngomong kagak-kagak aja. Umroh emang lo kata pakai daun, pakai duit. Gua kagak punya duit. Bang, ayah ini pan udah terpanggil ke tanah suci. Kalau perginya naik haji kan lama banget, jadi ayah pengen umroh aja dulu. Ntar pan kalau ayah udah di sono, ayah tuh berdoa, ya kan, biar kehidupan kita tuh berubah, biar dapat jalan keluar, bisa dapetin rumah kita yang lama lagi. Insya Allah dijabah. Ya, biar gimana, niat tuh bagus. Kalau gua kagak punya duit, gua mau pergi mana, ngerampok apa? Ya cari dong usaha bang, cari pinjaman kemana kek. Kalau abang nggak bisa dapetin, abang tidur di luar aja. Dan makannya juga cari sendiri, nggak mau masak. Iya ya udah. Lu mah tiap-tiap ngancem begitu mulu, gua kagak boleh pulang. Iya ya udah kagak enak diliatin orang, ntar gak tau gua gebukin lu lagi. Udah gua cari pinjaman. Cari di mana? Gua ke tempat Mamat mau pinjam duit. Hah? Udah jalan lu. Bang. Udah balik lu. Mat. Belalek saben nih. Sehat ya. Alhamdulillah. Mat. Dari mana mau ke mana? Ya mau ketemuin lu, emang gua kemari ada penting banget, Mat. Penting apaan sih? Kagak gini, gua kan denger lu katanya proyek lu lagi jebol ini. Bener ya? Buset, dia tahu aja. Ya emang bener. Iya, gua ada perlu duit. Pinjem dikit, Mat. Buat apaan? Bini gua gereng-gereng banget pengen banget umroh dia. Gua kagak bisa bergerak kalau bini gua begitu. Amin Ali, kalau yang begitu mah ya. Iyalah, gua udah kenal orang mata. Iya, gua percaya sama lu. Gua demen banget yang begitu dah. Bentar aja deh, ntar gua balikin ya. Kagak usah mikirin balikin. Beneran. Rezeki gua, rezeki lu juga. Rezeki teman-teman semua. Kalau yang dari dulu kagak berubah, alhamdulillahirabbil alamin. Masih hangat banget ini duit. Bener kan gua kata juga apa bener, berarti orang-orang ngomong lu habis Enggak, tebel. kalau kurang masih ada lagi nih. Kurang lagi mah kagak apa-apa. Nih, Ya Allah ya Rabbi. Makasih gua banget. tambahin Mat. nih. Namanya orang mau pergi umroh. Gua sih kata kalau buat urusan umroh. Iya, Mah. Kurang. Nih. Kurang kayaknya mah. Ada Kan kalau umroh sekarang bangsa 20-30 jutaan. Ada lagi. Tuh. Ya udah kalau gua pinjam jangan khawatir, balik dah duitnya dah. Kagak usah mikirin balikin. Nih ya, Yang penting doain gua biar banyak rezekinya. Ya Allah ya Robi, berkah banget udah. Makasih nih, gua balik ini cepet nih. Ya udah gampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudahan dapat duitnya. Umroh. Dapat enggak? Rokaya. Dah. Dapat. Lu ngapain sih di mari? Kan gua suruh pulang tadi. Nunggu di rumah. Gelisah. Jangan di sini aja tunggu abang. Ya apaan kok dilihat orang nongkrong di sini? Ah, gegabah banget sih, kagak sabaran lu mah. Udah bawel duit. Tadi dihitung-hitung dapat kayaknya nih dapat. Alhamdulillah namanya gua orang baik, masih dipercaya sama orang, dapat pinjaman duit, tapi kagak boleh lama. Untung aja pas gua ke rumah Mamat ada dia. Ya Allah. Tunggu apa sabar, la ilaha illallah. Nih. Udah gua hitung ada 15 juta dah. Pokoknya nggak kurang dari 20. Ini Pan kurang bagaimana sih? Pan buat abang bagaimana? Yang pengen umroh siapa? Ayo semua. Kagak, lu tadi ngomong lu. Ya udah lu aja pergi umroh. Gua sama Nadine kagak usah, belum waktunya, ntar gampang. Ini juga boleh minjem. Nadine mau juga kayaknya. Santai, udah lu duluan dah. Tapi ya bagaimana ini? Beneran, Ayo cuma sendiri pergi. Lu mau kagak? Kalau kagak gua balikin. Ya udah jalan sana sendiri. Gua mah gampang sama Nadine mah. Ya udah besok Ayo daftar ke travelnya si Pak Cahyo. Besok dah. Ya udah. Ya, beneran dah ke situ dah. Ya. Udah sana lu balik ah. Iya. Jadi Pak Winnie ngeliatin aku di saat aku masuk ke kamar ini. Tetapi kenapa harus dikunci? Ke kamar ini bukan ke kamar biasa. Suasananya sangat mistis. Aku yakin
kain kafan yang diikat tali pocong jika ada di sini. Ini sepertinya tali pocong Cika. Aku harus ambil kain kafan yang diikat tali pocong ini. Aku harus segera menguburkan kain kafan ini. Kamu tuh dari mana aja sih? Pagi nggak buat sarapan. Aku tungguin di kantor, kamu nggak ada. Itu Mas, Nadine ngambilkan kafan kita. Dan terus sekarang kamu kejar. Dia mau kejar, dia udah kabur. Ya udah, ayo. Ayo. Aku akan segera kubur kain kafan kamu supaya arwah kamu lebih tenang ya. Nadine, balikin ke depan. Gak, aku gak akan kembalikan kain kafan ini. Cepet balikin Nadine. Kenapa Nadine gak mempan sama susuk bibirku ya? Ada apa ini? Itu Bang Cahyo sama Pak Winnie telah mencuri kain kafan si Cika. Dan mereka melakukan pesugihan dengan cara itu. Bangko, kalian istighfar. Apa yang kalian lakukan sekarang itu sama saya dengan yang namanya pesugihan. Lebih baik kalian bertobat. Selagi ada waktu. Bener apa kata Fahrul. Sebaiknya abang sama Mpok bertobat. Mumpung belum terlambat. Alah, kalian nggak usah ceramah di sini deh. Percuma nggak akan masuk ke kuping kita. Sekarang mendingan kamu balikin. Balikin. Bang. Jangan berani sama cewek. Kalau sampai Bang Cahyo melukai Nadine, kamu akan berhadapan dengan aku. Oke, kalian lihat. Tapi Mas, gimana kain kafannya? Udah, nanti aku cari cara untuk ngambilnya. Ayo kita segera kuburkan kain kafan ini supaya arwah Cika lebih tenang. Gua ada di mari, ngapain gua? Ini duit. Duit lo buat bayar apaan? Ih, bukan. Itu duit empok kali. Duit lo? Bukan, itu empok yang megang. Berarti duit empok lah itu. Nah, coba diinget-inget po, duit apa? Banyak itu. Iya udah, bentar. Puyeng gua. Gua ingat-ingat dulu. Gua dari mari. Ya udah ya, gua permisi ya. Assalamualaikum. Udah, Waalaikumsalam, Pak.
Aku kenapa? Itu pasti gara-gara Nadine yang udah ngambil kain kafannya, Mas. Sayang, kamu dengerin aku. Oke, kamu nggak usah panik. Kamu tenang dulu, ya. Sekarang tinggal kita obatin bibir kamu, oke? Sekarang kita udah punya banyak uang. Kamu mau ke dokter bedah plastik termahal sekalipun aku bayarin. Ya udah, Mas. Ayo sekarang ke dokter, Mas. Iya, sebentar. Aku ambil dulu uangnya. Hah? Uangku mana? Uang kita mana? Kok bisa hilang semua? Pak, hari ini banyak jamaah umroh yang mendaftar. Pasti keuntungan yang Bapak dapat banyak sekali ya. Iya, banyak banget ya. Lolita. Ini pasti Lolita. Dia tiba-tiba muncul di tengah kita. Dia ngelamar kerja di sini. Terus juga dia yang deketin aku. Sekarang dia udah tahu password berangkas kita. Dan dia ambil semua uangnya. Gimana Lolita bisa tahu password kamu? Kamu selingkuh ya, Mas? Selingkuh dari aku ya? Aku nggak selingkuh. Bohong! Siapa itu, Mas? Orang masih banyak yang mau daftar di travel kita. Kamu sabar. Berarti kita mau dapat duit dong, Mas. Kita dapat duit. Kita layanin. Woi! Kapan dong kita berangkat nih? Ya, Pak Cahyo. Kapan berangkatnya? Nggak ada kepastian ini. Tolong kasih kami kepastian. Pak Cahyo, kalau memang nggak jadi berangkat, kembalikan uang saya. Saya nggak mau punya utang gara-gara umroh. Kembalikan uang saya. Emangnya Bapak udah nyetor berapa? Saya mah Pok udah lunas bayarnya. Kalau Pok? Alhamdulillah, belum masukin sih, belum store. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk uang yang sudah disetorkan ke kami, itu tidak bisa kami kembalikan. Karena uangnya sudah kami setorkan di bank. Bapak! Lah, itu kok begitu kasihan amat sih. Lu punya tisu kagak? Bagi. Nih. Kok bisa begitu? Ya udah sebagian pada itu aja deh. Ambil duitnya sama Pak Cahyo, sana ke bank. Deh, biar ayah bawa dia ke dokter. Pok. Pak Cahyonya nggak ada, Pok. Pak Cahyonya kabur, Pok. Mas Cahyo kabur lagi ninggalin aku. Kurang ajar dia. Berarti Pak Cahyo dan Bu itu penipu. Ya udah, Bu ini kita bawa ke kantor polisi. Jangan bawa. Ya udah, sebagian baik cari Pak Cahyo, habis itu bawa ke kantor polisi deh. Gua mau ke rumah sakit ya.
Astagfirullahaladzim. Empok, maaf ya Pok, Ai masuk. Soalnya Ai dengar suara Empok lagi teriak. Makanya Ai di mari. Empok mau ke dokter. Biar Ai anter yuk. Fatin, di bibirku ada susuk jarum emas. Aku ingin kamu bantu aku mengeluarkannya. Susu jarum emas. Astagfirullahaladzim. Empok, jadi Empok pakai susuk jarum emas buat pesugihan. Iya udah, ayo coba bantu Pok untuk mengeluarkan susuk itu ya Pok. Coba Pok pejamin mata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepi banget sih. Dari tadi nggak ada satupun yang beli. Mas, jangan diem aja dong. Cari cara biar toko material kita laku. Tuh lihat, tokonya Ajo. Ya udah lah ya, emang lagi sepi aja jualan kita. Oh iya ya, tokonya si Ajo bisa rame gitu ya? Aku denger-dengar sih, si Ajo itu pakai ilmu hitam. Makanya tiap hari tokonya rame kayak gitu. Masa sih? Hari gini mesti ada kayak gituan? Masa sih? Masih lah. Apa mungkin kita pakai ilmu hitam juga ya? Biar toko kita rame kayak punyanya Ajo. Apaan sih kamu? Kamu tau nggak? Ilmu hitam itu serem banget tau. Ada tumbalnya. Kalau kita kenapa-napa, gimana? Kamu itu emang penakut. Nggak berani ngambil resiko. Makanya toko kita nggak maju-maju. Itu mandor gedung deket kampung kita. Kalau dia belanja di material kita, pasti dia ngeborong banyak. San, mau kemana? Pak Mandor. Mau kemana? Mau belanja material ya Pak ya? Iya, Belanja di tempat saya aja. Murah, lengkap, bahannya juga bagus-bagus lagi. tapi saya sudah langganan sama Ajo. Soalnya pembayarannya di tempo, akhir bulan. Nggak masalah Pak, di tempat material saya juga bisa bayar tempo. Udah gitu ada bonusnya lagi. Kalau Bapak belanja di atas 5 juta, Bapak dapat 1 gratis kaleng cat. Kalau Bapak belanja di atas 10 juta, Bapak dapat 2 gratis kaleng cat. Wah, Gimana, murah kan Pak? iya menarik banget penawarannya. Udah belanja di tempat saya aja ya Pak ya? Iya. Yuk, yuk. Tunggu. Mau dibawa kemana? Ini kan pelanggan saya. Pak, silakan Pak. Pak Mandor lebih suka belanja di toko saya. Ayo Pak, silakan Pak, silakan. Mari Pak. Bapak mau beli bahan bangunan apa aja? Nanti langsung sama suami saya disediakan. Iya Pak, silakan. Saya mau beli kayu 10 batang, poralon, sama itu, semen 10 sak. Ya, ada Pak. Oke, sebentar nanti saya siapkan. Iya. Pak Widi. Aduh Pak, Bapak kalau dagang yang bener dong. Ini apa-apaan, parah lu udah cacat begini kok masih dijual sih?
Ini buktinya, Pak. Tuh, patah semua. Nggak mungkin, Pak. Di sini semuanya jual paralon baru. Nggak mungkin patah-patah gitu. Nih lihat nih coba apa ini ya? Nggak beres nih. Kalau kayak begini, bangunan saya bisa ambruk. Bahan bangunan rusak semua. Saya nggak jadi beli deh. Tunggu, Pak. Kita masih bisa nyediain bahan Pokoknya, lebih bagus. saya nggak jadi beli. Bapak. Pak Widi, ini ya. Saya pokoknya nggak mau tahu. Saya minta uang saya dikembalikan keadaan utuh. Saya minta ganti rugi. Betul. Balikin uang saya. Apaan nih coba? Iya, Pak, sebentar ya. Iya. Ini saya kembalikan uang. Nah, gitu dong. Full ini ya. Iya, Pak. Ayo, Mas. Ada-ada aja sih. Orang paralon dipatah-patahin sendiri minta ganti rugi ke kita. Pak Widi, saya minta sekarang juga Pak Widi menyelesaikan cicilan pinjaman. Maaf, Pak. Tapi saya belum punya uang, Pak. Pak Widi itu sudah nunggak beberapa bulan. Kalau begini terus, pihak bank akan menyita material ini. Pak, beri kami waktu, Pak. Nanti pasti kami bayar, Pak. Baik, saya kasih waktu seminggu. Di dalam jangka seminggu Bapak tidak menyelesaikan cicilan, terpaksa seluruh material ini akan disita, Bang. Iya, Pak. Dari mana kita mau bayar, Bang? Kalau tiap hari kayak gini-gini terus? Kalau kamu nggak bisa ngerubah nasib kita, lebih baik aku pulang ke rumah orang tua aku. Sayang. Jangan dong, jangan. Oke. Kita deal. Kita pakai ilmu hitam. Ya. Menurut saran saya, pakailah pesugihan kandang bubrah, yaitu pesugihan yang mengharuskan Mas Widi bersedia tidur dengan wanita yang bukan pasangannya. Sekaligus wanita itu akan menjadi tumbalnya. Setelah itu, Mas Widi harus renovasi rumah dan menjadikan mayat tumbal itu sebagai pondasi rumahnya. Ini nih pas banget buat aku. Bisa dapet cewek, sekaligus dapet harta. Tapi tetap aku harus pura-pura depan Dina. Waduh, Mbak, serem banget pesugihannya. Apa nggak ada pesugihan lain? Saya kan udah punya istri, Mbak. Mana mungkin saya bisa tidur dengan wanita lain? Udah, turutin aja. Lagian aku nggak masalah kok kalau kamu harus tidur sama perempuan lain. Idih, Dina malah mendukung. Ngebolehin aku berjumpa sama cewek-cewek. Baguslah. Jadi gimana? Sanggup? Iya, Mbak. Iya. Saya sanggup. Terus, Mbah, gimana cara dapetin duitnya? Itu nanti setelah kalian sudah menumbalkan seseorang. Arwah tumbal itu yang akan menarik pembeli datang ke toko kalian. Hingga toko kalian tidak pernah sepi. Wah, aku kaya raya. Tapi ingat, kalian harus sering-sering renovasi rumah. Karena itu syarat utama. Iya, Mbak. Saya ngerti. Ini, saya kasih minyak pelet biar Mas Widi gampang mendapatkan calon tumbal. Usapkan minyak pelet ini pada kedua alis secara menyilang sebelum Mas Widi ngedeketin wanita. Bener-bener, hari ini beruntung banget nemu cara bikin kaya dengan enak. Terus, sekarang dikasih pelet. Wah, aku bisa tiap hari nih bisa dapetin cewek baru. Mas, sayur Mas. Hai. Sarah, kamu ngapain kesini? Aku mau ngajakin kamu jalan. Kamu mau kan? Aku nggak bisa, Sar. Aku harus beres-beres, tutup kios, terus bawa semua dagangan ini ke rumahnya Nadine. Oh ya udah kalau gitu aku bantuin kamu ya.
Sarah mungkin cinta sejati aku. Soalnya air mata dia waktu itu masuk ke dalam kalung. Sebaiknya aku memang fokus pada Sarah. Karena dia satu-satunya harapan aku untuk tetap hidup. Sarah, gak usah. Itu tugasnya Fahrul. Oh ya nggak apa-apa, aku mau bantuin Fahrul supaya kerjaannya dia jadi ringan aja. Ayo Fahrul, kamu kerjain. Sekarang takut kemalaman ntar kalau kamu gak ngerjain sekarang. Nadine, kamu kan takut nanti pulangnya kemalaman. Mendingan kamu pulang sekarang aja, jadi nanti Fahrul pulangnya sama aku ya. Kenapa aku harus cemburu sih? Fahrul kan bukan siapa-siapa aku. Tuh. Din, kita pulang bareng aja. Aku nggak akan ngebiarin Fahrul deket sama Nadine. Kalau nanti ternyata terbukti Fahrul itu Fahri, aku bisa makin kehilangan dia. Fahrul, ayo cepetan. Kita rapiin ini cepet-cepet biar nggak kemalaman. Bener kata Nadine. Yuk. Selama ini aku jarang lihat Fahrul tertawa. Ternyata dia makin ganteng ya kalau ketawa. Biasanya kan dia orangnya suka marah-marah kalau sama aku. Tapi kalau sama Sarah, kok dia lebih banyak ketawa ya? Apa Fahrul mulai suka sama Farah? Kamu kenapa sih diem terus? Muka cemberut, ditekuk. Cowok itu nggak suka loh sama cewek yang doyannya cemberut. Ih, biarin aja. Kalaupun Ayah cemburu juga sama kamu, sama cowok lain yang gak cemberut. Soalnya kalaupun aku cemberut juga karena memang kamu ngeselin. Seenaknya kamu nuduh orang ya. Jelas-jelas dari tadi yang ngeselin itu kamu, bukan aku. Kamu tuh yang ngeselin. Aku tuh dari tadi diam. Ya diam aja kamu ngeselin. Aneh. Biarin aku daripada kamu. Kenapa kalau kayak aku? Kamu ngeselin. Pakai nanya lagi. Fahrul. Ayo beres-beres. Tuh lihat. Sekarang malah diem lagi kan? Kurang ngeselin kayak gimana coba? Apaan sih main cubit-cubit Nora deh? Sakit aku pengen dicubit. Habisnya ke kamu tuh. Nyubit lagi lo dia. Kamu dicubit nggak nih? Sial banget sih nih cewek. Kalau sampai si Fahrul itu beneran Fahri gimana? Aku bisa kehilangan Fahri dong. Aku nggak mau ambil resiko. Aku bakal terus deketin Fahri. Pinter banget istri aku cari cewek. Emang di sini nih tempatnya cewek-cewek cantik. Tuh, lihat deh, banyak cewek-cewek cantik yang bisa kita jadiin tumbal malam ini. Mereka mana mau sama aku sayang. Aku kan nggak punya uang. Sedangkan kalau kita mau deketin mereka, harus punya modal. Kamu ini gimana sih? Kan masih ada jimat yang dari Mbak Dukun itu. Mana? Pakai sekarang. Lihat cewek yang itu. Cepat kamu kesana, kamu beraksi. Jadiin dia tumbal kita malam ini. Oke? Hey. Halo. Widih. Salma. Mas Widi dapat calon tumbal.
Kamu dari siapa? Salma. Ya, nama aku Salma. Mas ini sebenarnya duda apa bujangan sih? Kok Mas bisa tidur sendirian? Emang Mas gak kesepian? Sayang, justru gunanya kamu di sini memberikan harapan buat aku biar gak kesepian lagi. Tapi Mas tahu nggak? Aku itu jago nari loh. Oh ya? Iya. Mereka ngapain sih? Pakai ketawa-ketawa lagi. Lama banget. Sabar. Aku harus sabar. Karena ini adalah syarat buat pesugihan itu. Aku harus relain suami aku tidur sama wanita itu. Kita harus gimana? Kita harus buru-buru kubur mayatnya dia. Terus jadikan dia fondasi bangunan. Seperti yang Mbak Dukun itu bilang. Ayo, kita bangun dia. Udah, biarin aku aja yang bawa. Farul, udah yuk kamu kan mesti nganterin aku juga. Ayo ih. Ih, nyebelin banget sih. Aku harus ngalihin perhatian Farul nih. Aduh. Kaki aku sakit banget. Kamu kenapa? Kaki aku kesleo, aku gak bisa jalan. Gendong aku ya, Fari. Aduh, Gendong? iya, sakit ini, aku gak bisa jalan. Udah, kamu gendong aja Sarah, Farul. Kasihan, bawa ke tukang urut. Ayo. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa perasaan aku jadi kayak gini ya? Sedih deh kalau ngeliat Farul sama Sarah. Padahal Farul kan bukan siapa-siapa aku. Kenapa ya? Farul tuh mirip banget sama Fahri. Aku jadi kangen banget sama Fahri. Kamu gak apa-apa, San? Turun. Aduh, Mama udah feeling ya. Kamu masih aja deketin Fahri, tukang gali kubur miskin ini. Sekarang ikut Mama pulang. Iya, Mama, aku gak mau pulang. Gak mau pulang gimana, ikut Mama pulang. Mama. Apa bener Sarah itu adalah cita sejati aku ya? Kayak bikin kaget mulu deh, Kek. Udah.
Kalau dia cinta sejati kamu, kejar. Ngapain diam aja? Aku juga bingung kayak. Jangan-jangan kamu punya cewek lain ya? Iya. Sebenarnya jodoh aku itu siapa sih kayak? Aduh, urusan jodoh itu cuma Allah yang tahu. Lahir, jodoh, maut, itu urusan Allah. Kakek sendiri nggak tahu karena kakek bukan Allah. Tapi ingat, di balik itu semua kita sebagai manusia harus bisa mencarinya. Ingat, kamu harus mencari cinta sejati kamu. Kalau enggak, kamu akan meninggal. Itulah yang dijanjikan, ya enggak? Ya enggak? Hah? Makanya kamu harus semangat. Semangat, ya? Dah. Kalau sampai aku tidak menemukan cinta sejati aku, mungkin ini saat-saat terakhir aku untuk hidup. Ih, Mama, kamu tuh ngapain sih deket-deket Farul? Jelas-jelas dia bukan Fahri. Aduh, Mama. Nih ya, Ma. Fahri kan hilang. Terus tiba-tiba ada orang yang mukanya mirip banget sama Fahri. Aku tuh yakin banget Farul sama Fahri itu orang yang sama. Aduh sayang, kamu itu sadar dong, buka mata kamu lebar-lebar. Sudah lama kita itu ngejar-ngejar Fahri yang gak jelas ada di mana. Sekarang kamu lupain Fahri. Mama akan carikan kamu target baru. Cowok kaya dan cakep yang bisa menjamin hidup kita. Nanti kamu harus buru-buru jadian sama cowok itu, ya? Mama itu udah bosan miskin dan dikejar-kejar hutang terus. Ngerti nggak kamu? Kamu itu kalau diajak ngobrol jawab. Iya, Ma. Ih, anak sendiri dijual. Ih, terserah gue dong. Nyinyir ya. Ih, mungkin nggak punya anak cakep. Mas, ayo Mas, cepet bongkar lantainya. Kita harus cepet kuburin dia di sini. Ayo Mas. Kenapa nggak besok aja sih? Ya ampun Mas, kita harus ngerjain ini secepatnya. Biar kita cepet kaya. Itu syarat yang dikasih sama Mbak Dukun itu Mas. Ayo Mas, cepet kuburin dia. Mas, jangan Mas. Ayo Mas, cepet. Bentar, bentar. Langkahku pun tertarik. Kenapa aku jadi mikir si Fahrul ya? Emang
Kenapa? Gelisah, lagi jatuh cinta. Aduh, tapi hati-hati, jangan sampai salah jatuh cinta. Nanti kamu dipanggil menghadap Allah. Kayak gini. Kan sih saya tahu kayak. Beneran. Ini beneran, nggak bohong. Yang penting kamu harus cepet-cepet cari cinta sejati kamu. Tapi awas, jangan sampai salah. Kalau salah, kamu juga akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ah, tidur. Au. Aduh, Mas. Aduh, kenapa badan aku sakit-sakit gini ya? Kayak ada yang nusuk-nusuk. Aku juga nih. Ada apa sih? Kita berhasil. Kita kaya. Sayang, kita harus jual perhiasan ini. Uangnya harus kita pakai untuk renovasi rumah. Karena itu syarat utama pesugihan kandang bubrah. Ya, aku tahu. Suara apa itu, Mas? Siapa yang nangis? Siapa yang nangis? Jangan, Mas. Ingat kata Mbah Dukun, Mas. Dia itu yang bakal bantuin kita. Kamu kesini pasti minta dikuburin dengan layak, kan? Oke, aku akan menguburkan kamu dengan layak. Tapi kamu janji, kamu harus bawa pelanggan-pelanggan itu ke toko kamu. Kamu itu nggak bisa berpenampilan seperti ini. Kamu itu harus narik pelanggan biar pada belanja di toko material ini. Kalau penampilan kamu kayak gini, yang ada pelanggan malah ngacir ketakutan. Sana, ganti penampilan kamu yang cantik. Kayak gini dong. Baru kamu cantik. Sekarang kamu cari sebanyak-banyak pelanggan biar menghasilkan banyak uang. Ya? Ingat, dia itu udah jadi setan. Mas mau sama setan? Mas pasti cari material buat rumahnya kan? Iya, betul, Mas mending belanja di material Widi aja di situ. Iya. Ya? Oke. Oke. Mas mending belanja di material Widi aja ya di situ. Ayo, Pak. Ya. Ibu pasti mau belanja material kan? Iya. Ibu belanja di material Widi aja di situ. Ya, Pak. Semen 50. 50 ya, Pak? Iya. Ini DP-nya. Ya. Tolong diantar ke rumah ya. Siap, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Silakan Mas.
Mas. Oh iya Pak, saya Paralon. Paralon? Ada. Berapa? 50 biji Pak. Oke. Ini DP-nya. Tolong anterin ke rumah ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Batu kerikil buatan. Buatan. Iya. Yes. Ayo, berapa banyak? 100 biji kan? Iya. Terima kasih ya Pak. Makasih. Makasih Bu. Saya pesan cat 10. 10 ember. Ember. Mas Widi, saya pesan semen 10 sak sama catnya 20 kilo. Siap. Sama kawan-kawan semua ya. Ya. Ini saya bayar cash. Antar ke alamat saya, Jalan Rambutan. Siap, makasih Pak. Mas, sekarang penghasilan kita banyak. Pak Jo, saya pesen pasirnya 1 pickup ya. Ntar saya kirim ya. Ya. Permisi, Bapak. Bapak mendingan belinya di toko material Widi aja. Banyak yang diskon, murah-murah lagi. Itu di sebelah sana, Pak. Ayo. Pak, pasirnya gimana? Pak, saya nggak jadi beli pasir sama Bapak. Ini gara-gara kamu. Enak aja merebut langganan orang. Hah? Sekarang pergi kamu. Pergi! Pak. Bapak jangan marah-marah begitu sama perempuan. Ya udah, silakan Pak. Kalau mau beli di material Widi. Toko saya nggak lengkap kok. Ya, mari Pak, silakan. Pak, saya beli pasir sama batunya Pak ya. Iya Pak, saya juga beli pasir Pak. Maaf, toko saya mau tutup ya. Ini pasirnya ada apa batunya? Iya. Sekarang kalian beli aja di material Widi ya. Silakan. Nah ini nggak Toko dijual sono Pak. lebih lengkap. Nggak mau tutup ya. Silakan. Ya udah, mari Pak. Bagus. Sekarang semua pelanggan Aju dibawa ke sini. Jangan kau lihat sendiri. Aju aja sekarang udah tutup. Perjuangan kamu sekarang udah terbayar. Sekarang kita akan kaya, Mas. Sen, kita harus segera renovasi rumah. Sekarang kamu tunggu di sini, aku pulang ke rumah bawa bahan-bahan bangunan dan sekalian cari tukang. Oke. Renovasi ya. Nah, ini jadi rencana dana rumah saya. Saya pengen rumah saya tuh minimalis. Ya, baik Pak. Nanti di sini saya pengen bikin kolam renang olimpik kalau bisa. Terus di sebelah sini juga nih, saya pengen di sini pohon-pohon tinggi. Ingat kagak tuh yang tadi tuh, udah habis tuh. Gula, garam, tepung terigu. Telur juga kayak habis dah. Sabun juga. Iya, buat Melan juga habis tuh. Harus beli juga. Diingetin. Masya Allah, itu ada perempuan cakep begitu montok, mana putih banget lagi. Pantes laku tuh material ada SPG model kayak gitu. Apaan sih, Bang? Untuk bahan putih apaan sih? Itu di material di depan kagak ngeliat lo, cewek itu cakep banget. Kagak ada. Itu. Ngaco ah, ngimpi tuh mata tuh kotokan kali. Itu cewek montok banget, mana bersih banget kulitnya. Ya Allah ya Robby, pantesan aku materialnya ada SPG model gitu. Gue beli genteng dah 10. Mana Bahenol, mana seksi? Mana? Ngayal ya, mimpi ya? Hah? Lu mah cemburu lu sama gua lu, belaga-belaga lu. Padahal mah ada, lu ngeliat lu. Kagak ada. Ada. Kagak. Ada. Kagak. Kayaknya ada yang kagak beres nih. Ya udah jalan. Ngeri dah ah, takut. Ayo buru dah. Aneh. Buru Bang. Ini gua cemburu sama gua ada juga orang yang bilang kagak ada. Bang. Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama, Bu. Alhamdulillah.
Kemarin ngapain aja ame Sarah? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kamu cemburu ya? Ih, geger banget sih. Siapa yang cemburu? Kan gak enak kalau misalkan kita kerja terus diam-diaman. Jadi ya cuma basa-basi aja tanya. Udahlah, nggak usah gengsi. Aku tahu kau pasti cemburu kan? Mendingan kamu beresin deh sayur-sayuran biar pada rapi, biar gak berantakan. Iya, ini juga kan lagi mau rapihin. Tadi kan baru ada pembeli. Salah itu bukan di situ tempatnya, jangan dirubah dong. Iya. Nah, kalau kayak gini, suka kan rapi? Kok dia biasa-biasa aja ya aku marah-marahin? Sabar banget sih ngadepin aku. Hari ini panas banget ya. Tadi aku aja lihat berita katanya panas hari ini nyampe 34 derajat. Panas nih di leher sampai merah-merah, keringat buntet. Oh iya, aku baru inget kalau nggak salah kemarin ada terpal yang mau dibuang. Daripada dibuang mending kita pakai. Tunggu sebentar ya. Mau kemana? Kebiasaan ya, kerja belum kelar udah asal main kabur aja. Nah, ini dia berguna buat kita. Jadi kalau lagi panas kita nggak kepanasan, dan kalau lagi hujan kita nggak kehujanan. Ya, aku pasang dulu ya. Ngapain bawa terpal? Karena aku tadi udah bilang ini tuh banyak gunanya. Jadi kalau panas nggak kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan. Tanya mulu. Udah aku jutekin, tapi Fahrul tetap sabar. Bahkan dia nggak mau aku kepanasan. Ya udah, aku pasang dulu. Ya udah sini aku bantuin. Udah nggak usah bantuin, biar aku aja. Udah tenang. Gimana? Enak kan? Adem? Kamu keringetan tuh. Sini aku lapin. Aku harus fokus sama Sarah karena dia cinta sejati aku. Mas, hari ini kita dapat 7 juta. Kita kaya. Kita belum pernah dapat penghasilan kayak gini, Mas. Kapan kuburan aku dipindahkan? Iya. Secepatnya aku pindahin ya.